Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Dharma Putra, memang pengampu mata kuliah Hukum Acara, Peradilan, TUN, dan Mahkamah Konstitusi. Jadi saya mulai aktif di Fakultas Hukum Uninus sejak 2018. Seperti biasa, tentu ini ada kontrak pembelajaran. Saya akan share screen tentang RPS untuk semester ini, gitu ya. Penilaian tentu seperti mata kuliah yang lain, gitu ya. Kehadiran kita 10%, tugas 20%, nanti ada UTS, itu 30%, tentu UAS 40%. Untuk hukum acara dan peradilan tata usaha negara dan Mahkamah Konstitusi, tentu ini 3 SKS, gitu ya. 3 SKS. Juga nanti juga ada di bidang hukum publik, tentu mahasiswa menguasai azas, teori, dan konsep hukum terkait dengan hukum acara, peradilan, TUN, dan MK. Tentu mahasiswa menguasai hukum acara, peradilan, TUN, dan MK. Pembelajaran prodi antara lain, gitu ya. Untuk mata kuliah, tentu mahasiswa nantinya secara mandiri dapat memahami secara tepat prinsip-prinsip hukum acara, peradilan, tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Jadi kita singkat aja ya, hukum acara, TUN, dan MK. Dapat memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk berpikir kritis, logis, komprehensif, dan mendalam mengenai bidang ilmu yang dipelajarinya. Itu dari saya, gitu ya. Untuk bahan utama buku share, ada Aris Pratama, hukum acara, peradilan, konstitusi Indonesia, pustaka referensi 2019. Hukum acara Mahkamah Konstitusi Sinar Aksara, ini terbaru ya, 2021. Terus untuk hukum acara TUN-nya bisa ini Ali Abdullah, teori dan praktek hukum acara peradilan TUN pasca amandemen tahun 2018. Ada juga R. Wiryono, ini bukunya simple, ya. Itu undang-undangnya ya, gitu ya. Undang-undangnya 45, sampai juga nanti kita ada PRMK ya, peraturan Mahkamah Konstitusi. Jadi adapun beberapa materi, yang pertama ini nih, hukum pentingnya perkuliahan hukum acara TUN dan MK, serta perbedaan hukum acara TUN dan perdata. Di pertemuan berikutnya tentu mahasiswa menjelaskan istilah pengertian. Di ada pertemuan ketiga terkait kompetensinya, kompetensi absolut, relatif, gitu ya. Nanti minggu keempat objek, subjek dari peradilan TUN. Nanti juga ada karakter, gitu ya, hukum acara TUN dan ajas pokoknya bagaimana gitu. Kita bahas juga di MK juga bagaimana, gitu ya. Nanti UTS, setelah UTS, baik untuk hari ini kita coba materi pertama, gitu ya. Saya izin share. Saya langsung saja ke perbedaan, gitu ya, hukum acara TUN dan hukum acara perdata. Ada beberapa hal yang berbeda tentunya. Jadi perbedaannya yang pertama itu ada dari ajas praduga reh mateh, gitu ya. Di hukum perdata tidak ada ajas ini, gitu ya.
adanya hukum acara petun. Apa itu? Jadi setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap benar atau rehmateh, gitu ya, sampai ada pembatalan, gitu ya. Jadi putusan pemerintah, gitu ya, pejabat tun itu selalu dianggap benar sampai ada putusan pengadilan yang membatalkannya. Jadi poin pertama itu gini, selamanya tergugat adalah pemerintah, gitu ya. Di dalam bahasa undang-undangnya pejabat atau badan tun, gitu ya. Ada juga ajas pembuktian, ya, di mana di hukum acara petun bebas terbatas material, gitu ya, di mana hakim berhak menilai sepenuhnya suatu pembuktian yang diserahkan. Ya, hakim tidak terikat pada alat bukti yang diajukan. Ya, hukum itu artinya hakim bisa mengabaikan. Ada juga ajas keaktifan hakim. Kalau di perdata kan tidak demikian. Hakim itu pasif, gitu ya. Tapi kalau di petun, hakim aktif dalam proses persidangan. Mulai pemeriksaan persiapan sampai dengan berakhirnya sengketa, hakim harus aktif. Demikian undang-undang mengaturnya, gitu ya. Jadi dengan kata lain, hakim petun diberikan wewenang yang cukup luas untuk mencari kebenaran materialnya. Contoh, pada pemeriksaan persiapan, hakim memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan. Nah, ini kan kalau di hakim perdata tidak ada, gitu kan? Ya silahkan aja mau gugatan seperti apapun, gitu, diterima, diperiksa sama hakim. Tapi di petun tidak begitu, gitu ya. Hakim itu sifatnya wajib, gitu ya, wajib memberi nasihat. Itu perintah undang-undang, gitu ya. Hakim juga ini bisa saja, kan? Hakim memerintahkan pemeriksaan surat yang dikuasai tergugat. Misalnya kita tidak ada bukti fisiknya, gitu kan. Hakim bisa minta kepada tergugat untuk memperlihatkan dia objek sengketanya mana, fisiknya mana, gitu ya. Itu antara lain, gitu ya. Ada juga ajas erga omnes, gitu ya. Kalau di perdata tidak ada, tapi di petun dan Mahkamah Konstitusi ini ada ini ajas erga omnes, gitu ya. Artinya sengketa tun adalah sengketa di ranah hukum publik, gitu ya. Yang tentu akibat hukum yang timbul dari putusan pengadilan mengikat untuk semua, gitu ya, tidak terbatas pada para pihak saja seperti perdata. Nanti ada juga ajas beracara secara tulisan, gitu ya. Tapi sekarang nyaris tidak ada lah, walaupun di perdata dimungkinkan, tapi sudah tidak ada lagi beracara secara lisan, gitu ya. Terkait dengan ini jurusita juga ya. Kalau jurusita di pengadilan dia mengirimkan rilis persidangan cukup dengan surat menyurat saja, gitu kan, pos tercatat, gitu kan. Gitu. Tapi kalau di perdata kan tidak, gitu ya. Si jurusitanya memanggil sidang, ya datang aja ke prinsipalnya atau ke kantor kuasanya ya untuk memberikan panggilan sidang. Detun ini sekarang 100% ya, 100% udah pendaftarannya gitu sudah melalui ikot, jadi bersidang secara elektronik, gitu kan. Ya. Tapi untuk agenda-agenda tertentu, gitu ya, seperti gugatan, gitu ya. Jadi tidak perlu datang ke pengadilan lagi, cukup kecuali untuk pembuktian, gitu ya, pembuktian ahli, keterangan saksi, gitu ya. Itu memang harus sidang di pengadilan. Gitu. Tapi jika memungkinkan pun bisa saja seperti kemarin pandemi, gitu kan, bisa saja untuk pemeriksaan keterangan ahli, gitu ya, itu bisa secara elektronik. Nah, dimungkinkan karena udah ada undang-undangnya, gitu ya.
Undang-Undang 1/2019 ya. Nah, gitu. Oh, bukan undang, peraturan Mahkamah Agung tentang persidangan elektronik. Tapi untuk bukti tetap masih harus datang ke pengadilan karena harus dicek benar keasliannya. Ya, dia tidak bisa via media Zoom tidak bisa, belum bisa. Ini ya berikutnya terkait pemeriksaan dismisal. Ya, di perdata tidak ada itu pemeriksaan dismisal. Itu ada dismisal proses, teman. Ada juga pemeriksaan persiapan, gitu ya. Adanya pemeriksaan persiapan biasanya dilakukan sebelum pemeriksaan pokok. Nah, gitu ya. Di sebelum pemeriksaan pokok itu ada pemeriksaan persiapan. Nah, di pengadilan perdata kan tidak demikian. Ya masuk saja semua gugatan, gitu ya. Nah, tidak perlu diperiksa lagi, langsung aja periksa pokok perkaranya, gitu ya. Terus terkait objek sengketa, ya, TUN yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang mengandung perbuatan melawan hukum. Kalau di perdata perbuatan melawan hukum dan wan prestasi itu di perdata ya. Pihak tergugat, bagaimana karakternya, gitu ya. Badan atau pejabat TUN selamanya menjadi tergugat, gitu ya. Jadi intinya yang menjadi tergugat selamanya pejabat TUN, gitu ya, baik di pusat maupun di daerah, gitu ya, provinsi ataupun di kabupaten kota, ya. Presiden, menteri, kepala dinas, gitu ya, sampai kades juga itu pejabat TUN, gitu ya. Nanti ini kita bahas lebih lanjut di objek dan subjek dari sengketa TUN. Selanjutnya gugatan rekonvensi, gugat balik. Di apa nih? Di TUN tidak ada, tapi di perdata boleh. Ya, karena prinsipnya, ajasnya, gitu ya, tidak boleh pemerintah menggugat rakyat, gitu ya, tidak boleh. Tentang tengah waktu gugatan. Ya. Jadi di TUN itu gugatan dibatasi 90 hari ya. 90 hari untuk pengajuan gugatan. Tapi kalau di perdata tidak ada batas, kapanpun, tidak ada tengah waktu lah, kapanpun bisa diajukan. Berikutnya putusan perstek, itu tidak mengenal, tidak ada putusan perstek gitu. Terus di TUN ada pemeriksaan cepat, gitu ya. Apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak, itu bisa. Itu di gugatannya diperiksa cepat, yang biasanya sidang sekali seminggu, ini mungkin saja sidang 2 kali seminggu atau bahkan 3 kali seminggu, gitu ya. Itu 20 hari beres, 21 hari kerja harus selesai. Ya. Di perdata kan tidak ada, gitu ya. Tapi di perdata kita mengenal gugatan sederhana. Ada sistem pembuktian, tentu berbeda. Tadi sudah dijelaskan terkait kebenaran materialnya perdata, kebenaran formilnya. Ini juga ada hakim ad hoc, TUN, di perdata tidak ada, kecuali di PHI itu ada ya. Ada penundaan putusan. Nah, itu ada penundaan putusan ya. Mengenal permohonan putusan provisi. Di TUN tidak ada penundaan putusan sampai ada putusan pembatalan. Memang ada sih permintaan-permintaan dalam petitum untuk penundaan, tapi ya jarang sekali, gitu ya, dikabulkan. Nyaris tidak ada. Ganti rugi dibatasin kita di TUN itu ya, untuk minta ganti rugi ke pemerintah. Maksimal 5 juta maksimal ya ganti rugi. Tapi di perdata tidak ada batasnya, gitu ya. Peradilan, gitu ya. PT TUN, PT itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara,
dapat bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama, ya, terhadap upaya arbitrasi yang sudah dilakukan, contoh sengketa kepegawaian. Ya. Jadi pengadilan tinggi bisa dia sebagai pengadilan tingkat pertama. Nah, tapi kalau di pengadilan negeri, pengadilan tinggi negeri umum, ya dia hanya memeriksa banding. Gitu ya. Jadi tidak, ini unik gitu ya. Pengadilan tinggi TUN dia bisa sebagai bertindak tingkat pertama. Tapi nanti upaya hukumnya dia langsung kasasi ke Mahkamah Agung. Ya. Jadi tidak perlu melalui pengadilan TUN lagi, gitu ya. TUN tidak perlu lagi, langsung aja. Kalau kepegawaian setelah melakukan upaya arbitrasi, gitu, nah itu langsung ke PT TUN. Kalau kita Jakarta, Banten, Jawa Barat, itu gugatannya ke PT TUN Jakarta. Terakhir, perbedaannya terkait upaya mediasi. Nah, di TUN tidak mengenal upaya mediasi, tidak ada lembaga mediasinya. Ya. Sementara di pengadilan apa nih negeri itu kita mengenal yang namanya lembaga mediasi, dan itu sifatnya wajib, gitu ya, wajib. Itu sudah berdasarkan peraturan Mahkamah Agung 1/2016, ya. Wajib melalui upaya mediasi sebelum masuk ke pokok perkara. Tapi di TUN tidak demikian, ya, tidak ada saja, gitu ya. Itu untuk apa nih poin-poin penting, gitu ya, perbedaan hukum acara TUN dan hukum acara perdata tentunya. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Izin bertanya, Pak. Saya Zeta ingin bertanya mengenai perbedaan dismisal dengan pemeriksaan persiapan, Pak. Ya, dismisal proses. Terima kasih, Pak. Ya, dengan Pak Reksa, ya. Ya, Pak Reksa. Memang di TUN itu kita kenal ada 3 jenis pemeriksaan, ya. Tadi belum kita bahas. Pertama ada pemeriksaan dismisal proses, gitu ya. Yang kedua pemeriksaan persiapan. Yang ketiga pemeriksaan pokok perkara. Ini semua harus dilalui. Tapi kalau di perdata tidak ada, langsung aja lah pokok perkaranya diperiksa. Gitu ya. Jadi karena pemeriksaan dismisal proses ini terkait dengan lebih ke kompetensi peradilannya, gitu ya, kompetensi pengadilan. Gitu ya. Maksudnya gugatan yang sudah dimasukkan tadi, ya, baik secara langsung ataupun online lah, gitu ya. Sekarang udah online semua, gitu ya. Tidak ada lagi gugatan yang secara manual. Nanti di pemeriksaan di dismisal proses, ketua pengadilan, ini langsung ketua pengadilan, gitu ya, akan memeriksa, gitu ya, terkait dengan terpenuhi tidak untuk bisa diperiksa lebih lanjut. Nah, maksudnya jangan supaya gugatannya sia-sia. Ternyata ini bukan kompetensi TUN, gitu ya. Oh, ternyata ini belum melalui upaya administrasi. Nah, karena gugatan TUN, gitu ya, itu ada upaya administratif dulu sebelum diajukan gugatan. Jadi tidak boleh kita masuk gugatan begitu saja, tidak boleh. Seperti diperkatakan diberikan gugatan masuk sajalah. Itu tidak, gitu kan, harus ada upaya administrasi dulu berupa keberatan, gitu ya. Kalau keberatannya tidak ditanggapi, nanti ada baru bisa kita ngajukan upaya apa nih gugatan, gitu ya. Tapi kalau pengajuannya keberatan ditanggapi, ya kita banding ke atasannya, gitu ya. Nah, nanti setelah banding ke atasannya, itu ada diatur di
Perma Peraturan Mahkamah Agung 6 2018 ya tentang upaya administrasi. Jadi setelah keberatan ke atasannya lagi di hari ke-10, hari ke-11 kita sudah bisa mengajukan gugatan ke petun. Jadi, baik direspon atau tidak, kita sudah bisa mengajukan. Itu maksudnya tadi ya, harus dilalui. Kalau pemeriksaan persiapan begini, gitu kan. Jadi, lagian di gugatan di TUN itu kan kedudukan, gitu ya, masyarakat rakyat dengan dengan pemerintah di atas dan di bawah, gitu ya. Maka untuk mengimbangi hal tersebut, ya, hakim ya, wajib memberi nasihat, gitu ya, nasihat ya, supaya kedudukan seimbang. Nanti gugatannya harus diperbaiki, gitu ya. Hakim masih wajib memberikan nasihat. Nah, begitu perintah undang-undang, gitu ya, wajib memberikan nasihat kepada penggugat, gitu ya. Nah, dasar hukumnya, gitu ya. Sampai surat kuasanya pun dikasih masukan-masukan oleh hakim, gitu ya. Termasuk struktur gugatannya bagaimana, gitu ya. Itu harus dilalui untuk memberi nasihat, masukan terkait dengan gugatan, gitu ya, supaya gugatannya sempurna, gitu ya. Nanti ada juga setelah gugatan sempurna, baru agenda berikutnya masuk ke pokok perkara untuk diperiksa. Jadi gugatannya sudah bagus, gitu ya. Gitu ya, Reksa ya. Izin bertanya Pak. Ya. Untuk pertanyaannya Pak terkait yang sudah Bapak jelaskan barusan, di sini saya mau menanyakan ataupun meminta penjelasan Pak terkait tenggang waktu gugatan 90 hari di PT UN Pak. Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung, ya, nomor 6 tahun 2018 ya, tentang upaya administrasi sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan. Memang kalau di Undang-Undang 86 gitu ya tentang peradilan tata usaha negara itu kan gugatan diajukan 90 hari ya, sejak diterimanya kan gitu ya. Terus di perubahannya kan ada 2 kali perubahan gitu ya. Yang tahun 2009 2004 perubahan terakhir Undang-Undang 51 2009 itu 90 hari setelah diketahui. Nah, gitu ya. Setelah itu kan tidak ada lagi perubahan Undang-Undang 586 gitu ya. Jadi muncullah peraturan Mahkamah Agung 6 tahun 2018. Jadi tenggang waktu gugatan 90 hari setelah upaya administratif. Nah, perlu kita sosialisasikan ya, karena jangankan mahasiswa gitu ya, yang pengacara advokat juga sering dipanggil di masalah proses gitu ya, karena mungkin dia tidak update gitu ya, atau dia sudah lama tidak bersidang atau baru tahu, karena kan perkara itu tidak seramai perkara di peradilan perdata ya, yang sehari ada sampai 50 perkara, apalagi dia kan di pengadilan agama gitu ya, berduyun kayak pasar gitu ya. Nah, itu paling yang sidang ya 5, 10, berapa banyak gitu ya. Itu untuk Bandung gitu kan. Luar daerah sepi mungkin nggak ada atau 1, 2 gitu ya. Jadi jarang sekali praktisi ikut bersidang gitu, dia harus update. Jadi 90 hari itu terhitung setelah upaya administratif gitu ya. Kalau dulu tenggang waktu untuk mengajukan gugatan kan 90 hari. 90 hari setelah dia ketahui gitu ya. Kalau dia ketahuin minggu kemarin ya 90 harinya dihitung dari minggu kemarin sampai 90 hari ke depan. Kan gitu. Ya. Bagaimana kalau dia tahunya udah 60 hari kemarin kan, dia ada waktu 30 hari lagi untuk mengajukan gugatan. Nah, itu kan
apa ya, kayak dikejar-kejar gitu ya, dipersulit gitu ya untuk maju gugatan. Tapi sekarang tidak, gitu ya. Yang dimaksud dengan peraturan Mahkamah Agung 6 2018, kalau dia apa nih, 90 hari setelah upaya administrasi, gitu ya. Itu ya, Reksa ya, jelas. Jelas Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Masih ada? Silakan. Izin Pak, Ya, Isma mau tanya terkait tadi yang Bapak jelasin kalau di persidangan di PTWN itu tidak ada mediasi itu ya. kayak gimana ya Pak? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Isma. Ya, poin pertama memang ini kan petun ini kan hukum publik gitu ya, perdata hukum privat, makanya dia tidak ada mediasi. Mungkin itu pemikiran demikian, gitu ya. Tapi kita kan tidak kaku, gitu ya, tidak kaku. Buktinya, gitu ya, buktinya hukum pidana pun hukum publik, gitu ya. Hukum pidana pun hukum publik. Tapi sudah ada beberapa undang-undang yang memungkinkan untuk dilakukan mediasi, gitu ya. Seperti apa? Seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, gitu ya. Sistem peradilan itu kan ada namanya kan diversi, restoratif justice. Itu kan mediasi sebenarnya gitu kan ya. Gitu ya. Dan itu wajib kan di tingkat kepolisian dia harus dimediasi dulu. Nanti di kejaksaan ya dimediasi, sampai di persidangan di hakim juga mediasi. Nanti kan tidak mesti hukum apa nih, hukum publik itu tidak bisa tidak ada lembaga mediasi gitu ya. Nah, dimungkinkan dan beberapa sampai sekarang ya, di petun itu PTUN memang tidak ada gitu ya, tidak ada mediasi, tidak ada lembaga mediasi gitu ya. Tapi menurut saya gitu ya, itu mestinya ada gitu, mestinya ada. Karena kenapa gitu kan? Beberapa kasus hakim justru menyarankan gitu ya, hakim menyarankan silakan mediasi sajalah gitu ya. Jadi aneh gitu ya, silakan mediasi saja gitu ya. Ya, tapi di luar pengadilan. Nah, gitu ya. Nanti kan kita ada kekosongan hukum ya. Silakan mediasi di luar, nanti setelah kesepakatan mediasi gitu silakan aja perkaranya dicabut. Nanti kan dimungkinkan untuk dilakukan mediasi gitu ya. Ya, tapi undang-undang tidak mengaturnya gitu ya. Undang-undang tidak mengaturnya gitu. Nah, ini kan harus direspon gitu ya. Jangan tidak ada kepastian. Contoh tentang pembatalan akte kelahiran gitu ya. Akta kelahiran. Ajasnya itu gitu kan yang mengeluarkan putusan gitu ya. Itu bisa mencabut lagi putusannya. Tapi cuma pembatalan akta kelahiran gitu kan, data-data sudah lengkap, ternyata benar ayahnya ini, saksinya ini, tinggal datang aja kita ke Disduk dengan bukti-bukti saksinya, ya batalkan saja, tidak perlu ke pengadilan gitu ya. Gitu. Itu maksud mediasi itu gitu ya. Tapi kan sampai sekarang belum ada apa nih lembaganya, undang-undangnya baik Perma tidak mengatur itu, padahal udah kebutuhan. Tentu ini jadi menarik gitu ya. Intinya memang di saran saya pertama harus untuk ada legitimasinya gitu ya, lembaga mediasi peradilan itu harus ada perubahan ketiga Undang-Undang 5 tahun 86 tentang peradilan tata usaha negara, atau setidak-tidaknya gitu ya, biar cepat gitu ya, peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2006 bisa direvisi. Itu tidak memerlukan waktu lama gitu ya. Isma ya, cukup ya. Nah, mungkin begitu saja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.